Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Asid Azakia Milanisti dari Rombel K4 dengan NPM 2501030122. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, di sini ada soal, diinstruksikan untuk membuat dua tabel dan dua gambar, disertai dengan judul, caption yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Lalu yang kedua, disuruh untuk melakukan membuat bab, subbab, dan anak subbab dengan metode multilevel list. Lalu yang ketiga disuruh diinstruksikan untuk membuat margin, spacing, altman, dan nomor halaman sesuai dengan pedoman eh, skripsi fakultas yang berlaku. Lalu yang keempat, di sini juga disuruh untuk membuat halaman pengesahan, halaman lembar persetujuan, cover, dan juga atur ulang daftar update daftar istinya. Lalu yang kelima disuruh untuk mencari 5 referensi dari Google Scholar, lalu disitasi dengan Mendeley dan buat daftar pustakanya. Habis itu di update daftar isinya. Baik, langsung saja masuk ke Word untuk penyelesaiannya. Di sini sudah disediakan soal disediakan artikel untuk menyelesaikan instruksi yang tadi ada di soal. Yang pertama yaitu masukkan tabel dan juga gambar. Karena tabel dan gambar sudah disediakan, jadi kita langsung pilih saja dan membuat aturan tabelnya menjadi panduan skripsi. Pertama kita blok terlebih dahulu, lalu kita copy dan kita masukkan ke apa namanya artikel yang disuruh ada tabelnya. Nah, di sini. Lalu kita masukkan tabelnya di sini menggunakan cetakan V. Ini kita copy terlebih dahulu karena nanti untuk dimasukkan insert caption buat tabelnya. Untuk membuat tabel seperti panduan skripsi, caranya kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik ini border, lalu klik border and shading, lalu kita nonaktifkan yang ini, serta ini. Lalu kita klik OK. Lalu untuk penghilangan ininya, kita lakukan juga seperti tadi, namun bloknya dari sini. Klik border and shading lagi, terus kita nonaktifkan yang bagian ini, yang tengah. Hasilnya jadinya seperti ini. Setelah itu, kita buat insert captionnya. Yang pertama, blok terlebih dahulu, lalu kita klik kanan, lalu kita klik insert caption. Di sini kita pencet new label, kita klik table. Lalu klik satu titik. Lalu kita klik OK. Lalu tadi tulisan yang kita copy, kita salin di sini. Lalu karena ini di atas, maka kita klik, karena penulisan insert caption table itu berada di atas, maka kita klik above select item. Lalu klik OK. Lalu nanti muncul tulisan seperti ini di atas tabel. Nah, ini tinggal kita edit terlebih dahulu. Kita nonaktifkan ini, lalu kita ini ubah menjadi 12, ininya kita ganti jadi warna hitam. Jadinya seperti ini, teman-teman. Lalu, dapat juga instruksi yang kedua untuk membuat tabel kedua. Nah, ini di tabel 1.2. Di subbab 1.2. Tabelnya sama seperti tadi, karena sini sudah disediakan tabelnya, tinggal kita copy saja lalu habis itu kita salin.
Kita blok, kita klik border and shading, terus kita ingin nonaktifkan, lalu kita klik OK. Terus untuk ini kita blok sini, kita klik border and shadingnya, lalu klik kanan tengahnya, lalu klik OK. Jadi seperti ini, lanjut kita membuat insert captionnya, yaitu ini. Kita copy terlebih dahulu yang ini. Nah, kita buat captionnya dengan cara memblok, lalu klik kanan, klik insert caption, lalu ini tinggal kita copy saja. Lalu, oke. Karena ini masih seperti ini, kita modifikasi terlebih dahulu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Lanjut, di sini juga diinstruksikan untuk membuat gambarnya. Nah, sudah disediakan, jadinya kita buat saja. Nah, gambar base-nya berada di tengah, kita lakukan ini di tengah. Untuk insert caption-nya, kita blok insert caption pada gambarnya, kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik kanan, lalu kita klik insert caption, kita ganti jadi new label ya teman-teman, karena ini bukan tabel, melainkan gambar. Klik OK. Lalu kita salin yang tadi telah kita copy. Lakukan hal yang sama juga di gambar kedua, yaitu tinggal copy tadi gambarnya. Sudah disediakan gambar juga, yang kedua tinggal kita copy terlebih dahulu, lalu kita salin di instruksi yang gambar. Karena kalau gambar itu insert caption-nya di bawah, berarti tadi yang kliknya itu di below ya teman-teman. Lalu yang kedua, aturlah pengaturan bab, subbab, dan anak subbab menggunakan multi-level list. Caranya, teman-teman klik ini, lalu klik define multi-level list. Ini klik more, di sini heading 1, sini level 1, terus di sini kita tulis jadi bab, terus klik angka Romawi, terus ininya noting, lalu lanjut ke heading 2. Heading 2 ini juga heading 2,
Ini level 2. Terus ininya kita hapus terlebih dahulu. Kita klik level 1, titik. Klik ini, lalu klik legal stay unnumbered. Ininya space ya teman-teman. Lalu yang ketiga, heading 3. Ini juga level 3. Terus ininya kita hapus terlebih dahulu. Lalu klik level 1, titik, level 2, titik. Ini nolnya, kita ini. Lalu kita klik ininya space. Lalu kita centang legal style numbering-nya. Terus kita klik OK. Nah, untuk memudahkan membuat cover dan halaman pengesahan dan sebagiannya, ini kita tulis terlebih dahulu sebelum kita ganti ke halaman baru dan kita multi-leveliskan babnya. Langsung saja pembuatannya. Ini sudah jadi seperti ini, lalu kita edit terlebih dahulu dengan modify. Ini warnanya jadi hitam. Ini karena bab itu, judul itu ukuran penulisannya 14. Sini kita ganti Times New Roman. Kita tengahkan. Sudah, jangan lupa kita klik Shift Enter. Lakukan hal yang sama juga kepada heading 1, 2, dan heading 2 dan 3. Untuk heading 2 dan 3, nomor penulisannya itu nomor 12 ya teman-teman. Dan ininya rata kiri. Dan kita lanjutkan font headingan dimasukkan ke subbab dan anak subbab. Untuk subbabnya kita menggunakan heading 2 dan anak subbabnya kita menggunakan heading 3 yang ini. Lanjutkan sampai selesai. Bab 2 kita lakukan hal yang sama seperti bab 1.
Yang instruksi ketiga di situ disuruh untuk membuat margin, spacing, dan alignment. Oke, pertama kita atur marginnya terlebih dahulu. Kita klik layout, kita klik margin. Nah, karena di panduan skripsi itu marginnya itu untuk atas itu 4, kiri 4, kanan bawah 3, dan kanan 3. Jadi jadinya akan seperti ini. Dan untuk spasi, kalau cover itu spasinya 1, untuk isi bab 1 sampai bab 5 itu 2 spasi, dan judul bab dengan jarak spasi ke bawah itu 1. Dan biasanya dari bab ke ini, subbab itu jaraknya eh, 4 spasi. Untuk membuat ini menjadi 4 spasi, langkahnya tinggal kita blok ininya, lalu kita klik kanan, lalu kita klik paragraf. Di before-nya ini 24 pt, sama aja setara dengan 4 spasi. Lalu yang ininya 12 pt, sama aja dengan 2 spasi. Terus ininya kita jadi double. Lalu klik OK. Jadinya seperti ini. Bukan hal yang sama kepada bab 2 dan juga bab 3. Dan untuk isinya ini, isi bab itu jarak spasinya 2. Untuk alignment-nya, kita pakai rata kiri dan rata kanan, atau justify. Untuk tabelnya itu kita menggunakan rata kiri ya. Kiri rata. Hal yang sama bab 2 hingga bab 3. Ini kita menggunakan spasinya 2 dan rata kiri rata kanan. Lalu lanjut yang bab 3. Bab dasar itu sama aja cara bebas spasi ya, teman-teman. Untuk instruksi yang keempat yaitu membuat nomor halaman. Ini untuk covernya kita bab terlebih dahulu biar nanti bisa masuk ke daftar isi. Sorry, bukan cover.
Tapi halaman pengesahannya kita ganti ke bab 1 dan nanti bisa masuk ke daftar isi. Nanti untuk penomorannya, ya itu di next page dulu setiap bab. Ini diganti, ininya dihapus. Nanti previewnya dimatiin. Terus habis itu dihapus. Terus itu lanjut babnya di sini.
Belum ngeklik ini di sini, matiin dulu link to previously di sini. Habis itu klik button of page, terus klik ini. Nah, udah mulai jadinya sini nggak ikut ke nomor karena setelah bab itu nomornya di atas. Nah, terus ini di close dulu headernya. Terus ini di next page lagi setelah bab itu di next page lagi. Biar nanti nggak ikut nomor sebelumnya. Habis itu ini dihapus. Ini link to previously dimatiin. Terus ininya dihapus. Jadinya sini nggak keikut apa namanya kehapus. Terus kalau setelah bab kan ininya di atas. Jadinya ini pencet page number, stop of page, terus yang ini. Nah ini nilainya kan 22, seharusnya kan 23. Jadi ini edit dulu, kita klik kanan, terus format page number, terus ini dimulai dari 23. Oke, nanti jadi seperti ini. Lalu membuat daftar isi. Caranya yaitu masuk ke menu reference, klik tabel F content, terus klik yang ini. Nanti terbuatlah daftar isinya. Ini kita hapus saja. Terus kontennya ini kita ganti jadi daftar isi. Dan ini kita taruh di tengah. Lalu kita juga membuat daftar gambar. Ini nomor 12. Ke tengah. Hanya itu kita masuk ke reference, mana reference, terus kita insert table of figure, terus ini gambar, terus kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Lanjut, yang ketiga adalah daftar tabel. Masuk ke menu reference, terus insert table of figure, terus ininya diganti jadi tabel. Terus klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita ininya rapikan terlebih dahulu. Spasinya kalau untuk daftar isi itu 1,5 ya teman-teman. Daftar isi dan daftar tabel sampai daftar tabel itu 1,5. Jadinya seperti ini.
Baik, selanjutnya lanjut ke nomor 5, yaitu cari referensi dari Google Scholar, lalu citasi dengan mendelay dan buat daftar pustaka dan update daftar isinya. Langsung saja kita ke Google Scholar. Caranya seperti apa? Di sini saya sudah mencari referensinya, dan ini judulnya. Nah, ini kita klik ini terlebih dahulu, tunggu selesai ini loading, baru kita klik ini Mendeley-nya, lalu ini kita tambah terus kita klik add. Nah, nanti di Mendeley sudah tersedia. Terus lanjut ke judul yang kedua. Setelah tadi kita add di Google Scholar, nanti bakal muncul di Mendeley seperti ini. Nah, tadi kan sudah disiapkan kata-katanya. Terus ini tinggal kita buat citasinya aja. Nah, caranya tinggal masuk ke reference, klik Mendeley. Ini kita klik di sini, terus klik yang sesuai dengan jurnalnya, terus klik ini, terus klik Insert Citation. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Di sini relevansi industri point 4-nya. Lakukan hal yang sama. Dari ini, dari
Sesudah kita dicentang semuanya, kita klik ini, terus kita klik insert biografi, terus kita klik ini. Nanti daftar pustakanya langsung jadi. Setelah itu, kita update daftar isi supaya daftar pustakanya masuk. Itu kita edit ini terlebih dahulu, biar tidak ada halaman yang ngeblok dan tidak bold. Dan ya itu tadi adalah eh, hasil pengerjaan saya mengenai tugas ujian akhir semester. Semoga dari penonton kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.